Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video ini saya ingin menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana membuat latar belakang masalah yang bagus, bagaimana membuat latar belakang masalah yang dapat meyakinkan pembaca bahwa penelitian kalian ini perlu untuk dilakukan. Nah, ini ada beberapa catatan dari saya. Ini biasanya saya sampaikan kepada mahasiswa bimbingan saya, skripsi bimbingan saya, baik itu di pendidikan matematika, pendidikan IPA maupun pendidikan agama Islam. Sehingga cara ini bisa kalian gunakan untuk memperbaiki latar belakang kalian. Oke, untuk yang pertama ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus, ini pendapat saya ya, hindarilah kalian mulai dari membicarakan tentang pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini atau pendidikan Indonesia, fakta-faktanya dan lain sebagainya, itu tolong dihindari karena terlalu luas. Jadi kurang tidak langsung to the point terhadap judul penelitian kalian. Jadi pembaca masih meraba-raba nanti ketika membaca paragraf pertama ini mau kemana arahnya. Jadi hindarilah membicarakan pendidikan Indonesia secara luas. Nah, terus harus dimulai dengan apa? Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Tiga paragraf awal itu mempengaruhi minat pembaca untuk meneruskan membaca penelitian kalian atau latar belakang kalian atau lebih jauh penelitian kalian. Jika tiga paragraf pertama itu sudah menarik untuk membaca, maka bisa ada kemungkinan besar pembaca akan meneruskan membaca sampai akhir, sampai kesimpulan, dan bacanya bisa detail sekali. Nah, tiga paragraf itu harus bisa menarik pembaca. Apa yang harus ada? Menurut saya, arahan saya, menurut saya kalian bisa mulai dari scope penelitian kalian. Misalkan kalian dari pendidikan matematika, ya mulailah dari pendidikan matematika saat ini seperti apa, fakta-faktanya bagaimana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, apa yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan formal, apa yang harus dipelajari siswa, apa yang harus ditinggalkan siswa, terus kurikulumnya bagaimana. Nah, silahkan kalian bicarakan tentang pendidikan matematika saat ini itu seperti apa. Ya, saat ini pendidikan matematika itu bagaimana, seperti apa, masalah apa yang muncul, tantangannya bagaimana, keunggulan pendidikan matematika Indonesia itu juga seperti apa. Jadi itu langsung orang tahu bahwa ini berarti memang penelitian tentang matematika, tentang pendidikan matematika, sehingga bisa kalian mendapatkan poin unggul di sini ya. Langsung fokus, tidak menjadikan pendidikan di Indonesia saat ini, sumber daya manusia dan lain sebagainya, itu saya dihindari saja itu ya. Kalau dari pendidikan PAI misalkan, pendidikan agama Islam, ya kalian bisa sampaikan tentang kondisi siswa-siswi saat ini, tentang kualitas spiritualnya, tentang keagamaan Islamnya bagaimana, fakta-fakta di lapangan. Banyak sekali fakta di lapangan yang bisa kalian cermati. Kemudian ya jelaskan saja tentang pendidikan agama Islam itu, langsung fokus. IPA ya sama, langsung ke pendidikan IPA. Nah, untuk jurusan lain, pendidikan yang lain, ya silakan, sama juga kalian bisa langsung fokus ke situ, jangan terlalu luas gitu ya. Itu yang pertama. Kondisi pendidikan yang sesuai dengan jurusan kalian itu bisa dijelaskan lebih detail pada tiga paragraf yang pertama. Kemudian yang kedua, kuatkan fakta-fakta yang tadi, kuatkan dengan data-data statistik. Data-data statistik atau survei-survei di lapangan yang mendukung pernyataan-pernyataan kalian atau analisis kalian tadi, atau fakta-fakta teori yang kalian gunakan atau yang kalian sampaikan pada paragraf awal tadi. Data statistik ini penting untuk menguatkan bahwa memang perlu ada perbaikan, memang masih diperlukan penelitian-penelitian tentang pendidikan ya.
Nah, di fakta-fakta kalau di matematika bisa gunakan PISA atau TIMSS atau survei yang lain, silahkan kalian gunakan ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mulai kerucutkan kepada masalah kalian. Misalkan kalian ingin mengangkat tentang minat belajar ya, kalian ingin meningkatkan tentang minat belajar ya, silahkan langsung saja minat belajar saat ini bagaimana, mengapa perlu meningkatkan minat belajar, sehingga langsung fokus kepada masalah kalian di poin ketiga ini. Nah, minat belajar ini bisa kalian tunjukkan bahwa memang masih diperlukan, tapi ingat, dengan kalian tidak boleh berasumsi sendiri ya, tapi harus kalian dasarkan pada referensi-referensi yang ada. Kalian bisa ambil referensi dari buku, jurnal penelitian, survei atau berita atau dan lain sebagainya. Itu bisa kalian gunakan ya. Bisa kalian gunakan untuk menguatkan bahwa minat belajar itu perlu untuk ditingkatkan. Misalkan tadi masalahnya minat belajar. Itu. Nah, kemudian dengan penelitian-penelitian terdahulu, kalian juga bisa menunjukkan bahwa minat belajar itu ada kaitannya dengan kemampuan belajar yang lain. Jadi kalian bisa kuatkan bahwa dengan memperbaiki minat belajar ini ada kaitannya dengan kemampuan belajar yang lain, misalkan dengan kemampuan berpikir kritis, tapi itu kalian tunjukkan dengan jurnal penelitian, bahwa kalau tidak ya jangan disebutkan bahwa itu akan mempengaruhi. Kan ini di tempat lain ya, penelitian tersebut di tempat lain, jadi bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Tapi dengan adanya jurnal-jurnal penelitian tentang minat belajar yang mempengaruhi apa, atau dia berhubungan dengan apa, berkorelasi dengan apa, nah itu bisa menguatkan bahwa minat belajar kalau diperbaiki, ini penting minat belajar untuk diperbaiki atau ditingkatkan ya, atau dikaji. Jadi karena apa? Dia berurusan dengan variabel-variabel yang lain. Jadi secara tidak langsung kalau kita memperbaiki minat belajar, tentu kita juga memperbaiki variabel-variabel yang lain, sehingga otomatis juga memperbaiki kualitas pembelajaran. Meskipun itu secara tidak langsung dan belum kita buktikan, tapi kita yakinkan saja kepada pembaca bahwa itu penting untuk diperbaiki. Nah, selanjutnya yang keempat itu kalian sudah bisa mulai fokus pada masalah kalian di lapangan dengan menunjuk lokasi kalian di lapangan, lokasi penelitian kalian. Nah, lokasi penelitian kalian ini sebelumnya kalian juga tentu harus observasi ya, jangan hanya membaca di website atau hanya informasi dari teman, tapi kalian harus melihat langsung kondisi di sana, wawancara dengan guru, dengan siswa ya. Jadi kalian memang benar-benar tahu bahwa ini harus diperbaiki minat belajar. Katanya kita masih bicara minat belajar, tapi variabel yang lain apa, silahkan kalian bisa temukan itu melalui observasi di lapangan. Melalui observasi di lapangan itu kalian bisa mengkonfirmasikan beberapa hal atau mendapatkan hal-hal yang baru. Misalkan waktu kalian PPL saya melihat ini, namanya kalian harus observasi lagi untuk mengkonfirmasikan hal tersebut. Atau bisa jadi ketika kalian observasi itu kalian menemukan hal baru, kok ini ada selain minat ada keaktifannya juga rendah. Nah, gitu. Jadi kalian bisa fokus kepada setelah membicarakan tentang variabel tadi yang di atas sebelumnya nomor poin 3, di poin 4 ini kalian bisa langsung fokus kepada masalah penelitian kalian di lapangan. Nah, ada beberapa saran dari saya ketika menunjukkan fakta di lapangan. Yang pertama itu kalian jangan bilang banyak atau jangan mengatakan banyak, sebagian besar, sebagian kecil, tanpa menunjukkan data atau statistiknya. Jadi kalian ngomong banyak siswa yang keaktifannya masih rendah, banyak siswa yang minatnya masih rendah. Lah banyaknya itu seberapa? 2 itu juga banyak. Sehingga kalian perlu tunjukkan bahwa data statistiknya seperti ini, sekian persen, sekian dari sekian orang, itu penting. Sebagian besar juga jangan disampaikan kalau kalian tidak bisa menunjukkan data statistiknya. Tapi kalau kalian bisa menunjukkan data statistiknya itu bagus. Silakan ya. Kemudian sebagian kecil juga sama. Sebagian kecil siswa masih
belum bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Lah, apa dasarnya mengatakan ini apa? Sebagian kecil itu seberapa? Maka akan muncul pertanyaan seperti itu. Jadi kalau kalian bisa tunjukkan setelah itu dengan data-data angka-angka atau statistiknya atau persentasenya, itu berarti ini mengatakan seperti memang sudah dengan melakukan observasi lapangan yang baik. Jadi tidak sekedar hanya melihat, tapi memang benar-benar mencari informasi yang akurat. Itu penting. Kemudian selanjutnya hindari kalian mengomentari cara mengajar guru. Ya, cara mengajar kalian fokus saja pada siswanya. Jadi jangan sampaikan bahwa guru mengajar dengan metode yang konvensional, guru mengajar dengan metode yang monoton. Loh, guru mengajarnya tidak menarik. Loh, jangan seperti itu, karena guru itu tentu lebih berpengalaman dari kita sebagai peneliti. Kaitannya dengan kita masih calon pendidik ya. Nah, itu bisa, jadi sampaikanlah dengan bahasa yang baik, sehingga itu tidak menyakiti perasaan siapapun ya, karena kita juga harus menjaga kondisivitas dari lokasi penelitian kita. Toh nanti hasil penelitian kalian juga akan dibaca oleh banyak orang, termasuk guru tersebut atau teman-teman guru tersebut, sehingga sampaikanlah dengan cara yang baik sehingga tidak menyakiti perasaan siapapun. Jadi kita bisa, dengan menghindari hal-hal ini, kita bisa lebih fokus kepada penelitian kita, gitu ya. Kemudian kalau sudah kalian bicara tentang masalah kalian, selanjutnya apa? Berarti kalian sudah pendidikan matematika misalkan sudah dijelaskan, kemudian tentang variabel yang akan kalian tingkatkan sudah dijelaskan, fakta-faktanya di lapangan sudah dijelaskan, masalahnya sudah dijelaskan. Apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kalian menawarkan solusi. Nah, penelitian kalian itu kan menawarkan solusi ya. Jadi solusi yang kalian tawarkan itu bisa disampaikan kepada pembaca dengan cara yang bagus. Bagaimana mencapaikan solusi? Ini yang kalian tawarkan. Misalkan saya metode A ini bisa digunakan untuk meningkatkan ini, dapat diupayakan untuk meningkatkan ini, efektif terhadap minat belajar dan lain sebagainya. Nah, itu sampaikan dengan cara yang bagus. Jadi itu belum terbukti karena kalian belum meneliti ya, kalian belum melakukan penelitian, jadi belum terbukti. Jadi kalian nggak boleh ngomong bahwa ini dapat meningkatkan minat belajar, nggak boleh, tapi berpotensi ya. Karena dari mana kok kamu bisa tahu berpotensi? Dari penelitian terdahulu, dari referensi buku. Nah, itu jadi dengan menggunakan referensi buku, penelitian terdahulu, kalian bisa meyakinkan pembaca bahwa solusi atau metode yang akan kalian gunakan ini, metode pembelajaran atau apapun itu bisa memperbaiki atau mengobati masalah tadi, menyelesaikan masalah tadi. Jadi itu bisa menguatkan statement kalian tentang potensi tadi. Nah, begitu. Jadi fokusnya kepada solusi yang kalian tawarkan. Dukungan referensi itu penting ya. Nah, keuntungan kalian kalau kalian menggunakan referensi dari jurnal itu, kalian bisa menunjukkan kepada pembaca bahwa metode kalian ini sudah terbukti di berbagai tempat dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi sangat berpotensi. Jadi kalian bisa menunjukkan bahwa ini sudah terbukti. Kalau kita minum obat ya, kenapa paracetamol itu bisa menurunkan demam? Karena sudah si A, si B, si C, si D, si E, si E, si sampai si Z sudah mencoba paracetamol, dan misalkan 20 dari 25 orang itu sudah menggunakan paracetamol dan demamnya turun. Maka kepada saya itu juga akan turun. Berpotensi akan menurunkan demam saya. Bukan akan turun, tapi berpotensi juga menurunkan demam saya. Peluangnya akan besar. Itu dulu, sudah adzan subuh. Silahkan selanjutnya kalian buat kesimpulan ya. Kemudian silahkan diramu dengan baik. Catatan terakhir saya adalah tulislah penelitian kalian itu dengan rapi. Karena kalau sudah rapi,
pembaca itu semakin berminat untuk membaca penelitian kalian dengan detail. Jadi tidak hanya sambil lalu, tapi bisa benar-benar menarik. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Selamat menyusun latar belakang masalah yang baik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.